Kelompok 2 kita masuk. Kita buat habisin penurut sekarang. Kalau menurut saya kalian jelaskan dulu. Iya, yang masih pertanyaan. Baik, jadi dalam aset itu ada 7 aset: manusia, sosial, fisik, finansial, lingkungan alam, politik, dan agama dan nah, dari 7 aset ini kita sudah memilah dan memilih mana yang paling mendominasi untuk masing-masing sekolah. Ini ada SMP Abis, ini ada SD, SMP Yawor, ini ada SD Adijaya. Jadi kami tidak seperti yang kelompok 1 sampaikan, semuanya ditulis inventarisir. Bukan, artinya supaya membedakan. Beda cara kerja. Ya, tapi kan orientasinya sama. Jadi begitulah. Dari 7 aset ini, saya sebagai guru SMP Habis mengambil sosial. Apa menurut saya yang paling mendominasi di sekolah kami adalah asetnya adalah aset ini. Meskipun tidak kemungkinan ada aset-aset yang lain yang dimiliki oleh semua sekolah, tetapi yang paling mendominasi adalah dari sisi sosial. Kemudian dari Yamor ini ada lingkungan alam. Kemudian dari Adijaya, kalau ini dari Adijaya, lingkungan alam, dan dari Yamor ada agama dan budaya. Begitu. Ada yang tanyakan? Saya punya pertanyaan. Oh, siap. Mungkinkah satu aset itu dia berdiri tunggal? Saja. Ini sosial, lingkungan alam, dan agama budaya itu tidak berdiri tunggal, tetapi berkesinambungan. Kalau manusia pasti sekolah punya manusia. Dan kenapa kemudian kita tidak ambil manusia? Karena yang manusia yang ada, aset manusia yang ada di sekolah kami bertiga ini sudah sesuai dengan unsur pada Pancasila. Contoh, SMP Habis adalah satu-satunya sekolah tingkat SMP yang pertama kali di Gaimana yang menggunakan Tugu Merdeka. Sehingga kami akan menjadi barometer untuk sekolah-sekolah lain yang kami berdasarkan manusianya. Oke. Lawan untuk pertanyaan lagi. Nah, sosial. Kenapa kemudian sosial? Ya karena kami harus mendekati sosial ini. Kita punya potensi alumni yang banyak. Banyak sekolah punya potensi alumni, tapi mampu tidak untuk memanfaatkan alumni itu. Networking. Jangan sampai mereka sudah keluar ya sudah keluar. Tapi bagaimana kalau di SMP Habis kita punya grup alumni, kita punya komunitas alumni dari lulusan pertama sampai lulusan terakhir itu selalu diinventarisir, sehingga ini menjadi potensi yang luar biasa untuk kita. Bahkan sudah ada contohnya, salah satu alumni SMP Habis ini adalah Bapak Wakil Gubernur Pak Lapetani. Apa yang kemudian kita dapatkan dari potensi alumni? Ya, salah satunya adalah Wakil Gubernur membantu secara pribadi, alat gambel, membantu seragam gambel. Itu adalah salah satu potensi yang kemudian menjadi aset yang paling menonjol dalam SMP saya. Ulasan dengan ormas Islam. Karena kebetulan yayasan kami adalah yayasan Islam, maka harus jalan dan harus selalu berorganisasi dengan ormas-ormas Islam. Karena inilah yang akan membesarkan yayasan dan sekolah. Oke, sama dengan lingkungan alam. Mungkin ibu juga di sana juga sama. Fisik semua pasti punya. Finansial ya karena kita kan bukan perusahaan yang mencari anggaran. Itu kan sudah ada sumbernya. Kalau kemudian kita akan mencari sumber daya lain untuk peningkatan finansial, yaitu tergantung kemudian sekolah-sekolah cari kita
finansial saya yakin semua punya. Lingkungan alam, nah, itu juga ada hutan dimanfaatkan, juga dari sungai dan kolam kita. Kalau kami tidak, silahkan bertanya apa? Oke, Satu yayasan tadi kan sudah menjelaskan. Sebenarnya. Iya, sebenarnya aset yang menonjol manusia tadi katanya sudah terwujud proses Pancasila. Kita kan manusia. Ini lebih menonjol, tadi sudah sampaikan lebih menonjol manusianya daripada sosialnya. Kita tidak sosial, kita manusia pertama. Yang menonjol. Kami tidak tulis manusia, kami ini sosial. Ya maksudnya dari penjelasannya Pak Guru tadi, yang ini kan sudah memenuhi pelajaran Pancasila gurunya. Harusnya yang paling menonjol adalah manusia, bukan sosialnya. Bukan. Manusia ini bukan sesuatu yang paling menonjol di kita. Kenapa? Karena manusia ini sudah sesuai dengan profesionalitasnya dan job description-nya. Begitu. Versi dia loh Pak. Versi kami. Cuma menurut kami harusnya itu dipaparkan karena modal manusia itulah yang menggerakkan Ya. aset sosial dan aset-aset yang lain. Berarti pertanyaannya salah, Pak. Tidak salah sih. Kalau semuanya harus ada manusianya, berarti tidak harus salah satu yang paling menonjol. Ini kan saya bicara salah satu yang paling menonjol. Kalau manusia sudah otomatis, gedung sudah otomatis. Versi dia. Begitu. Ya, Masa sih motor jalan tidak ada bensinnya? Kan Bapak akan tanya, kenapa Pak sampai sini Pak naik sini pakai apa? Pakai motor. Apa yang menonjol dalam motor Bapak? Oh, karena ada minyaknya. Kan tidak mungkin. Karena motornya sehat. Itu yang makanya tadi saya bilang. Begitu. Mungkinkah aset itu berdiri sendiri? Tidak mungkin. Pak, begini. Tidak mungkin berdiri sendiri. Sudah, saya jawab. Bahwa ini saya paham. Sosial ini adalah salah satu yang paling menonjol. Pahami. Ada 7 aset ini toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Di sekolah saya, sosial ini adalah aset yang paling menonjol dan tidak mungkin berdiri sendiri, tidak mungkin Pak. Ada fisik apa berdiri sendiri? Ya tidak mungkin, ada kolaborasi dari semua ini. Tapi yang paling menonjol adalah sisi sosialnya. Saya sepaham dengan kepala warga. Bapak dulu kan di sekolah dulu mereka yang merencanakan, yang membangun sistem. Harusnya definisi aset paling utama itu adalah manusianya. Bapak dia merencanakan dengan membangun sistem terhubung dengan sosial. Berarti ini tergantung dengan ini. Iya jelas. Ini berarti itu nih. Berarti tidak usah, bro. Waduh, berarti itu nih. Tidak, aset manusia itu menurut saya yang paling penting membangun semuanya. Memang manusia Semua ini kan bergerak oleh manusia, kan begitu? Kalau udah nggak urusannya manusia ya, tanpa ini ya tidak bisa. Kalau saya begini Pak, apa yang membedakan sekolah A, B, C, kalau kita bandingkan di dalam kulkas nih, sekolah SMP semua. Saya harus akui bahwa SMP Hapi salah satu yang terbaik di sekolah di dalam kulkas ini. SMP negeri ada gurunya juga. Mereka punya aset yang menurut saya sama juga. Tapi apa yang membuat mereka berbeda dengan sekolah Bapak? Dari sisi sosial. Justru saya manusia ini modal di dalamnya. Modal di dalamnya yang berbeda. Kalau menurut Pak tadi mengatakan Mas tidak ngantuk saja. Tadi ngantuk sekali. tapi manusianya ada yang mempengaruhi. Iya. Kenapa dia bisa asetnya bagus? Bisa saja dan tidak bisa. maksud saya Salah satu ketika alumni menyumbangkan sesuatu yang bisa membuatkan manusia menjadi terampil itu kan yang pengaruh ini terambil dari ini. Nah, kan kalau misalnya manusianya terampil, oke. Nah, bisa tapi dari mana? Nah, kalau macam masuk dalam potensi alumni kan dengan kerjasama alumni ini bisa mendatangkan alat-alat yang bisa menyebabkan manusia terampil. Maka diambillah potensi alumni. Kalau disiplin kita lihat di rekomendasian di sini. Nah, kemudian tadi kalau Pak Guru mengatakan aset itu hanya berdiri utama. Berdiri sendiri. sendiri. Sekali. Tidak bisa. Terus kenapa mungkin? Kenapa cuma itu? Jadi kan saya penafsirannya, kalau mereka menafsirkan bahwa yang dari tiga aset itu yang mana yang paling menonjol di sekolah. Ya kan? Jadi kan ya bisa saja saya sampaikan satu aset dari versi saya.
Itu yang paling menonjol. Karena saya pikir, kenapa saya mau, kenapa yang paling menonjol budayanya, agama dan budaya. Kenapa saya tidak menuliskan manusia dan sebagainya padahal beliau ada semua. Karena saya pikir ada hal yang paling menonjol yang bisa kita gali sehingga bisa berhubung ke sini. Apakah ini tidak mampu? Tapi kan ada menonjol. Kenapa misalnya saya ambil agama dan budaya? Saya lihat di kampung ya, ketika berbicara persoalan begini anak cepat paham. Salah satu untuk menafsirkan ke Romawi Pancasila salah satunya adalah ketika siswa melakukan hal-hal yang tidak jujur misalnya, ya kita hanya mengupas di agama sekali kira-kira bagaimana dia langsung hukum berusaha ini, maka dia cepat ketika dia mengalihkan dengan kau mencuri nanti mendapat hukum. Jadi mereka dia ketika bahasa hukum karena sehari-hari hukum itu, tetapi ketika dengan agama mereka langsung ini karena cuma masalah. Makanya diambil agama dan budaya misalnya apa yang tentang masuk di sini adalah tentang gotong royong bersama. Karena budaya yang ada di sekitar gotong royong masih sangat mendominasi dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu yang kayak ada sesuatu apa, jangankan dalam hal lain lagi ya, dalam makan saja mereka berbagi sekalipun sedikit dia masih berbagi. Nah itu yang bisa ditemukan dalam kerjasama dalam program ini kami sama di sini. Tanya Pak, itu yang murid itu apa bedanya dengan yang ini ketika melihat ini harus dari sini. Saya sudah ini. Tapi versi saya kenapa saya masukkan murid, kenapa tidak masuk di sini, karena dampak dari sini adalah murid. itu murid yang seperti apa yang kaitan sama agama? Nah, murid yang seperti apa yang kayak tadi, yang kalau bahasa di sini itu dengar-dengar. Ya, artinya ketika ada satu hal mereka lakukan dilalaikan, ya murid ini dilalaikan dengan bahasa agama, mereka langsung cepat paham, cepat sadar dibandingkan dengan kita harus dengan kekerasan, harus dengan ini. Berarti murid yang apa? Ya, tidak salah benar. Ya. Terus ada lagi? Saya mungkin itu tadi yang Pak Mahadi katakan ada versi dari sudut pandang yang berbeda. Dari Yapis sendiri sesuai dengan Pak Riko tadi katakan, Yapis itu sudah terkenal loh, dia sudah menelurkan berbagai siswa bahkan sampai ke tingkat provinsi mungkin ya. Tadi Pak Nur mengatakan dia menonjolkan di sosialnya bagaimana dia memanfaatkan potensi alumninya. Saya kira kalau tidak ada manusia yang menggerakkan untuk mengembangkan potensi alumni itu tidak bisa jadi. Jadi kayaknya memang saya punya di gurunya juga. Kalau manusia ini juga manusia. Kalau pandangan Pak Nurul itu di sosial, kalau pandangan Pak Riko, Pak Mas sama Bira itu karena manusianya bisa ini sehingga bisa tidak Contoh saya tanya, Bupati kayak mana? Atau Bupati kayak mana? Pak Presiden dengan Pak Aspula 2020 punya 18 program. Oke? Yang paling menonjol adalah apa? 4M. Nah ini maksudnya, apakah Bupati tidak sih? Apakah 4M yang merancang jin? Ya manusia, siapa itu? Ya Pak Bupati. Kan tidak perlu ditonjolkan. Bupati harus menonjolkan programnya. Ya ini adalah salah satu program dari aset. Apakah kemudian bupatinya hebat? Tidak. 4M-nya. ya itu kan berdasarkan versi. Apalagi kan di teori kita ada namanya tadi manusia itu manusia Yang lebih menonjol. Kita yang paling menonjol. Versi dia paling menonjol. ya dari saya Pertanyaannya upload begini gurunya ya ada di antara gurunya itu saya bilang begini karena walaupun programnya bagus kalau orang tidak bisa menggerakkan ya juga. Ya berarti semua manusianya. Tergantung manusianya berarti. Berarti yang paling menonjol ya jadi bukan dibahas lagi. intinya kesimpulannya dari semua aset ini semuanya pasti ada manusianya. Karena berkesinambungan. Mau kita pilih
memilih yang menonjol dan tidak menonjol, ujung-ujungnya ada manusia. Begitu. Kesimpulan dari Iya, kita. makanya kan tadi saya bilang apakah Saitan. satu aset itu berdiri sendiri? Tidak. Tidak. Dia sebagai pendampingan. Terus di sosial juga, di sosial juga aset sosial ada manusianya, ada fisiknya dan lain-lain. Biar kita memilih yang menonjol, yang tiga ini, tiga aset ini kita memilih yang paling menonjol, tapi semuanya berkaitan dari satu sampai Sama halnya seperti ini, yang murid. Ini kan sama aja, kaitan sama agama dan Ya, sepakat. Kalau saya Berarti kalau kita tidak usah, karena juga sudah manusia. kalau Pluto kan Tidak usah, kalau kita tidak usah. Ya, jadi silakan. Terima Masih kasih. selesai. Kenapa bubar? Sudah. Baik. Terima kasih atas perhatiannya dan kesimpulan dari kelompok 2 bahwa dari ketujuh aset yang paling menonjol dari sekolah kami itu ada 3, yaitu sosial, lingkungan alam, dan agama dan budaya, tapi semuanya saling berkaitan. Dan yang ujung-ujungnya adalah Manusia. jadi kelompok 3 tidak usah percaya.